Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu tentang meneladani Nabi Ibrahim, fikih dan hukum kurban dalam Islam. Kurban adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak tertentu pada hari-hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah ini memiliki nilai simbolis yang tinggi, mengingatkan umat Islam pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan penuh keikhlasan bersedia mengorbankan putranya atas perintah Allah. Allah kemudian menggantikan Ismail dengan seekor hewan yang menjadi asal mula pelaksanaan kurban dalam Islam. Dalam ilmu fikih, kurban termasuk dalam pembahasan bab ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Fikih sebagai ilmu hukum Islam praktis memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kurban, mulai dari waktu penyembelihan, syarat hewan yang sah untuk dikurbankan, siapa yang disunnahkan berkurban, hingga tata cara penyembelihannya. Semua ini diatur agar pelaksanaan kurban sesuai dengan tuntunan syariat dan diterima sebagai amal ibadah. Hukum kurban sendiri tidak satu suara di kalangan ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Artinya meskipun tidak berdosa jika ditinggalkan, sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya tanpa alasan. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi memandang kurban sebagai ibadah yang wajib bagi muslim yang mampu secara finansial, menjadikannya sebagai kewajiban tahunan seperti zakat. Dalam konteks hukum Islam secara keseluruhan, kurban memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak meriwayatkan bahwa beliau selalu berkurban setiap tahun dan menganjurkan umatnya untuk melakukan hal yang sama. Ketetapan ini menunjukkan bahwa kurban merupakan bagian penting dari syariat yang perlu dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kurban juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang luhur. Salah satu aspek penting dari ibadah ini adalah pembagian daging kepada fakir miskin, tetangga, dan kerabat, yang menjadikan kurban sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Dengan berkurban, seorang muslim diajarkan untuk peduli berbagi dan menumbuhkan empati kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu menikmati makanan bergizi. Dalam praktiknya, hukum fikih mengatur bahwa hewan yang dikurbankan harus memenuhi syarat tertentu, seperti sehat, cukup umur, dan tidak memiliki cacat yang jelas. Selain itu, pelaksanaan kurban harus dilakukan pada waktu yang ditentukan, yakni setelah salat Idul Adha hingga sebelum matahari terbenam di hari Tasyrik terakhir. Jika dilakukan di luar waktu tersebut, maka penyembelihannya tidak dihitung sebagai kurban yang sah menurut syariat. Pelaksanaan kurban bukan hanya bentuk ibadah individual, tetapi juga ibadah kolektif yang menghidupkan suasana kebersamaan dalam masyarakat. Di hari raya Idul Adha, kaum muslimin berkumpul untuk salat berjamaah, menyaksikan penyembelihan hewan, dan saling berbagi daging kurban. Momen ini menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan pengorbanan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dengan demikian, kurban dalam perspektif fikih dan hukum Islam bukan sekadar penyembelihan hewan, melainkan sebuah ibadah yang syarat makna. Ia mengandung nilai spiritual, sosial, dan hukum yang membentuk karakter seorang muslim agar lebih taat kepada Allah dan peduli terhadap sesama. Memahami dan melaksanakan kurban sesuai dengan tuntunan fikih adalah bagian dari upaya menegakkan syariat dan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keikhlasan berkorban demi ketaatan kepada Allah, salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 06690
1001398307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.